Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa bersama-sama di pembelajaran daring untuk mata kuliah fitokimia. Kali ini tema kita adalah vaksinasi. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, mari bersama-sama kita lafalkan sholawat al-fatih. Monggo, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, ini ada informasi di chat ya kepada Ibu dari KPTK dan dari Pak SD terkait dengan upload dan tugas dan juga postes ya. Kita di Baik, kita lanjut ke pembelajaran kita kali ini, yaitu adalah vaksinasi. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke tujuan, akan saya ingatkan atau kita review terlebih dahulu terkait dengan, nah ini, analisis fitokimia. Jadi apa itu? Kita kemarin sudah belajar terkait dengan ekstraksi ya, kemudian kita belajar juga terkait macam-macam jenis ekstraksi dan juga pelarut ekstraksi. Mohon maaf. Nah, vaksinasi itu yang sebelah mana sih gitu. Terus kalau kalian masih ingat, ini di pertemuan pertama sudah saya bahas terkait dengan analisis fitokimia. Di sini ada pembuatan simplisia, proses ekstraksi, proses screening, proses pemisahan dan pemurnian, dan proses karakterisasi dan identifikasi. Dari sini memang tidak ada proses vaksinasi. Kenapa? Karena memang proses vaksinasi ini tidak wajib untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan proses vaksinasi, dia letaknya adalah di setelah ekstraksi, kemudian kalau memang kita mau melakukan vaksinasi, sebelum dilakukan screening bisa kita vaksinasi dulu, kemudian baru kita lakukan screening. Nah, mungkin bisa sambil diingat-ingat, kemarin kita sudah bahas terkait simplisia dan proses pembuatan simplisia. Tahap-tahap pembuatan simplisia ada 7, apa saja mungkin bisa ingat-ingat, kemudian proses ekstraksi, metodenya ada apa aja, jenisnya ada apa aja, bagaimana kita memilih metode ekstraksi, ada 2 poin yang harus diperhatikan, dan juga untuk pelarut, ada juga 2 poin yang harus diperhatikan, itu kalian ingat-ingat. Kemudian sebelum ke proses screening, kita akan melewati proses vaksinasi. Apa itu proses vaksinasi? Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ini tujuan kita hari ini, jadi diharapkan nantinya kalian bisa paham terkait teknik vaksinasi, bahan alam, meliputi prinsipnya, sama metode vaksinasi. Kalau kemarin kita diekstraksi, ada dua kata kuncinya, yaitu penarikan zat aktif oleh pelarut. Kenapa bisa menarik seperti itu? Nah, sama kayak di vaksinasi. Vaksinasi ini apa? Vaksinasi ini prinsipnya adalah pemisahan dan pengelompokan kandungan kimia berdasarkan tingkat kekeluaran. Jadi ekstrak pekat yang sudah kita dapatkan dari ekstrak bahan alam kemarin, itu kita pisahkan berdasarkan kepolarannya. Nanti akan terbentuk 2 pelarut yang tidak tercampur dan punya tingkat kepolaran yang berbeda. Metode ekstraksi sendiri ada 2, yaitu cair-cair dan kromatografi. Nah, kita mulai ke metode cair-cair. Nah, ini contohnya. Oke, saya pindah dulu biar nggak nutupin gambar. Nah, jadi ini namanya adalah corong pisah. Kalau ini standar ya, pokoknya nanti pegangan buat corong pisahnya. Ekstraknya kita masukkan di sini, kemudian nanti akan terpisah dia berdasarkan tingkat kepolarannya. Nah, metode cair-cair menggunakan corong pisah, terus untuk bisa untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran. Oke, sebentar. 1 dan ya. Baik, terima kasih sudah Bapak Ibu. Ya, mohon maaf, saya lanjutkan. Jadi vaksinasi ini yang metode cair-cair menggunakan corong pisah, kemudian dia tujuannya adalah untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran menggunakan 2 fase pelarut dengan densitas yang berbeda. Satu fase merupakan larutan air, kemudian fase lain biasanya sebagai pelarut organik. Oke, mohon maaf sebelumnya karena ini saya sambil dengan workshop online ya.
Oke, nah ini tadi ini prinsip-prinsipnya dan tata caranya. Intinya adalah nanti ekstraknya akan kita masukkan di sini, kemudian dengan proses yang ada akan terpisah larutannya menjadi dua bagian, bagian bawah sama bagian atas itu berdasarkan tingkat kepolarannya. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan kromatografi. Kromatografi merupakan teknik pemisahan kimia. Belum sampai di Makassar, Pak Sutri. Belum. Oke, mohon maaf. Kromatografi adalah teknik pemisahan kimia. Dia banyak berkembang pesat dan semakin banyak alat-alat baru ini jenis-jenisnya ya. Ada kromatografi kertas, kromatografi kolom, KLT atau kromatografi lapis tipis. Jadi jenisnya semakin banyak di sini. Kromatografi ini bisa digunakan untuk analisa kualitatif, kuantitatif, dan juga preparatif. Jadi kualitatif itu kita melihat ada atau tidaknya zat aktif, kemudian kuantitatif itu berapa jumlah zat aktifnya. Itu bisa digunakan dengan menggunakan kromatografi. Recording in progress. Baik, saya mohon izin. Pada kromatografi ada dua fase, fase statis dan juga fase bergerak atau fase mobile-nya. Jadi fenomenanya nanti dalam kromatografi ada yang namanya absorpsi, kemudian ada partisi, ada pertukaran ion dan juga eksklusi molekul. Bagaimana kita memilih kromatografi? Karena kromatografi ini banyak jenisnya, itu berdasarkan kemudahan pelaksanaan, tujuan pemisahan, dan bentuk senyawa yang akan dipisahkan. Misalnya kita mau memisahkan flavonoidnya, oh kayaknya bagusnya pakai KLT, misalnya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pemilihan fase. Jadi pada kromatografi biasanya ada dua fase, tadi yang sudah disampaikan, ada fase diam dan fase gerak. Fase gerak ini biasanya kalau tergantung jenisnya ya. Kemudian, Sudah. Kalau diunduh coba. nah ini contohnya kromatografi. Ya, Recording in progress. Oke, sebentar ya, mohon izin. Oke, baik. Kita lanjut. Jadi fraksinasi tadi, kalau metode kromatografi ada banyak jenis metodenya, metode kromatografinya sendiri. Nah, kita mulai dari yang kromatografi kertas. Mungkin kalian sudah pernah mempraktikumkan kromatografi ya di mata kuliah kimia-kimiaan biasanya. Jadi mungkin nanti di praktikum fitokimia juga tidak ada. Ini kromatografi kertas seperti ini. Biasanya tuh intinya adalah di ini. Dia dari kertas alatnya ini. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat apa namanya kayak kertas indikator pH mungkin seperti itu, tapi yang membedakan biasanya nanti ekstraknya akan ditotolkan di sini, kemudian kita cari fase diam sama fase geraknya. Yang di sini ini nanti fase diam atau fase geraknya itu nanti kita cari, kemudian nanti gimana dia merubah warnanya. Nah itu juga akan menunjukkan dia kandungan kualitatif dari si bahan alam itu. Jadi ekstraknya biasanya akan ditotolkan di sininya. Oke, ini penjelasan singkatnya, mungkin bisa dibaca sendiri. Nah, ya ini intinya ya. Jadi ini pelarutnya, kemudian ini kertasnya, kita titikkan ekstraknya di sini. Nah, nanti semacamnya itu kertas ini akan nyerap si pelarutnya. Nah, setelah diserap pelarutnya, dia akan muncul warnanya. Nah, muncul warna ini ada artinya. Oh, kalau kuning dia artinya mengandung misalnya flavonoid seperti itu. Selanjutnya ada kromatografi kolom, alatnya maaf, alatnya ini hampir sama kayak corong pisah ya. Nah, ini intinya, ini fase diamnya, ini kromatografi kolomnya, kemudian ini ekstraknya. Nah, nanti akan muncul sendiri dia perlapis-lapisan seperti itu. Selanjutnya KLT atau kromatografi lapis tipis, hampir sama kayak kromatografi kertas tadi, cuman dia pakai plat KLT. Kalau kertas tadi kan kita pakai selulosa ya. Nah, ini contohnya.
Biasanya sama ya, kayak warna seperti ini, biasanya warna hijau berarti dia mengandungnya flavonoid gitu. Biasanya memang pengertiannya seperti itu. Selanjutnya ini ada pakai yang sudah mesin-mesin ini ada kromatografi gas, kemudian kromatografi eh, cair kinerja tinggi atau bahasa Inggrisnya adalah high pressure liquid chromatography atau HPLC. Ini kita punya, kita di lab. Jadi pakai HPLC, kromatografi cair vakum. Sudah, itu contoh-contohnya dari kromatografi. Jadi, untuk apa sih fraksinasi ini? Jadi sebenarnya kalau dari ekstrak sendiri, kita kembalikan ya, jadi kalau dari ekstrak itu, mohon maaf. Jadi kalau dari ekstrak itu sebenarnya sudah ketarik nih zat aktifnya. Nah, kalau kita lakukan fraksinasi, nanti zat aktif ini akan terpisah berdasarkan tingkat kepolarannya. Jadi nanti flavonoidnya misalnya sama dengan tanin sama-sama ini kalau tingkat polarannya beda nanti bisa kepisah juga. Misalnya seperti itu. Jadi fraksinasi ini adalah memang lanjutan dari proses ekstraksi untuk memisahkan zat aktif berdasarkan tingkat kepolarannya. Jadi tidak harus dilakukan karena dengan proses ekstraksi saja biasanya sudah cukup. Tapi biasanya sama beberapa peneliti itu vaksinasi akan tetap dilanjutkan untuk apa? Untuk mendapatkan senyawa yang mereka ingin murnikan. Jadi kan kalau misalnya sudah kepisah lagi nih nanti proses selanjutnya yaitu pemisahan dan pemurnian akan lebih gampang. Oke, mungkin itu untuk detailnya karena biasanya kalau per alat itu juga beda alat, beda SOP-nya ya. Mungkin prinsipnya bisa kalian baca di PowerPoint-nya. Nah, kita ke kesimpulan. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang prinsip fraksinasi, kemudian metode fraksinasi, di mana tadi kalau misalnya kita balik lagi ke prinsip fraksinasi adalah pemisahan berdasarkan tingkat kepolaran. Metode fraksinasi ada dua, cair-cair dan metode kromatografi. Baik, dari saya itu selanjutnya mungkin untuk memastikan kalian mendengarkan saya sampai akhir, untuk absensinya mungkin bisa kalian lakukan dengan nge-like video ini yang ada di YouTube ini. Kemudian kalian share entah itu di status WA kalian atau di status IG kalian, share linknya. Nah, kemudian screenshot kalian nge-share link ini atau screenshot kalian saat nge-like, silahkan kalian kirimkan melalui IGS ya, boleh melalui IGS. Kemudian kalian tag ke saya, Instagram saya @dian_kisno kalau nggak salah. Kok saya juga lupa nama Instagram saya. Ya, mungkin itu. Jadi absennya gimana? Absennya adalah tadi kalian nge-like dan juga nge-share link video YouTube ini, kemudian kalian bukti kalian nge-share ini baik di status WA atau mungkin di grup kelas atau mungkin dimanapun, pokoknya sudah di-share, screenshot nge-share-nya silahkan di upload di IGS, kemudian di tag saya. Nggak apa-apa kalau misalnya uploadnya lewat teman dekat, pokoknya saya di tag, jadi saya nanti ngeceknya dari situ. Baik, mungkin itu dari saya. Jangan lupa minggu depan kita UTS. UTS-nya online, insya Allah ada 8 sampai 10 soal. Soalnya esai dengan bobot sesuai dengan soal. UTS-nya sesuai dengan jam perkuliahan ya. Jadi kalau memang kalau absensinya saya tunggu 1 minggu setelah video ini tayang dan saya share ke PJ, mohon maaf, ke PJ kelas. Tapi untuk UTS-nya sesuai dengan jadwal saya di kelas kalian masing-masing. Nanti akan saya muncul linknya. Kalau di MS Team kan biasanya langsung ya otomatis harinya karena ini lewat Google Form mungkin jadi akan saya share ke ketua kelas ya pada jam jam soal itu tayang. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bersama di kesempatan ini bermanfaat bagi kita. Kurang dan khilafnya saya dalam penyampaian materi mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.